Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi wa 'abdillahi Muhammadin Mustafa wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man ala sanadihi wa akhlaqihi tabarruk wa ba'd. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian dan syukur yang kita mampu semaksimal kemampuan kita. Salawat dan salam juga telah kita sajikan kepada baginda junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana wa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang tentunya kita mengharapkan syafaat dari beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua mendapat syafaat ujma yaumil qiyamah atas izin Allah dari beliau. Ya amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebetulnya Abi dari awal Ramadan diminta untuk isi tutup atau juga ceramah sebelum tarawih atau pada Isya di kesempatan dari mulai malam pertama, tapi baru sempatnya sekarang karena sebelum-sebelumnya sudah ada jadwal yang Abi harus isi hingga harus terakhir tadi malam. Sebelum malam ini yang terakhir itu pergi ke daerah Danau Lebar, cukup jauh dengan motor, tapi alhamdulillah selamat dan kita bisa bertemu kembali di malam ini. Pada saat ini kita sudah menginjak malam ke berapa ini? 3, ayo? Keempat. Sudah malam keempat ya. Alhamdulillah. Jadi tidak terasa ya. Ini sudah apa ya? Kalau 10 hari pertama ini sudah mau setengah main kita melaksanakan ibadah Ramadan. Hari demi hari kita lalui. Rasanya baru saja kita mengucapkan marhabannya Ramadan dan kita masih menikmatinya. Tapi lambat laun Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka mumpung waktu masih lama, mumpung waktu masih jauh, nikmatilah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Spesialkanlah keberadaan Ramadan saat ini, tahun ini. Kita harus berbahagia di pada Ramadan tahun ini. Apalagi jamaah musalla muslim, alhamdulillah merayakan ibadah Ramadan tahun ini itu adalah kita menikmati musalla muslim yang pertama ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Alhamdulillah, ini berkah. Ya. Di saat mungkin masih banyak orang-orang yang belum tersentuh hatinya untuk ke musalla masjid, juga masih banyak perumahan-perumahan yang tidak disiapkan musalla ke masjid ya. Kita ini alhamdulillah dengan izin Allah insyaallah bersyukur Abi, walaupun Abi juga jauh dari GWI 2 ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah ternyata dapat menikmati musalla yang baru ini di bulan Ramadan, ya musalla yang boleh dikata awal dinikmati di bulan Ramadan ini. Istilahnya kita ini adalah makhluk pilihan Allah untuk kalau bahasa bercandanya sih memperawani masjid itu. Insya Allah memperawani ya bahasanya ngeri ya. Alhamdulillah. Jadi nikmatilah Ramadan ini. Sebab mana tahu ya, aduh masya Allah, mana tahu ini Ramadan terakhir kita, tidak ada yang dapat menjamin. Kalaupun kita ini mohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah sampai kepada tahun depan Ramadannya ya Allah. Terus kita mohon tiap tahun panjangkan, ternyata Allah kehendaki Ramadan ini misalnya Ramadan terakhir kita. Sudah banyak orang-orang yang pergi lebih dulu mendahului kita, pergi duluan ya, meninggalkan dunia ini, kembali ke alamnya, kembali ke kampung asli ya, kampung alam kubur, kampung akhirat, kembali duluan. Ya, sangat pilu sekali. Mungkin beliau itu ingin menikmati Ramadan bersama keluarganya, tapi
tapi karena Allah berkehendak lain, Allah lebih merindukannya dan memanggilnya, menyerunya, sehingga kembalilah beliau itu ke alamnya. Jadi ya sangat sangat memilukan sebetulnya. Maka kita yang masih hidup saat ini, manfaatkan hidup kita untuk betul-betul mengais perkara yang banyak untuk pulang ke negeri akhirat. Selalu itu yang kami sampaikan, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti sesungguhnya di yaumil qiyamah itu akan tampaklah balasan pada kita. Kalau kita suka melakukan amal yang salah, maka akan dibalas nanti. Tapi kalau kita melakukan amal yang soleh, juga tentunya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Kesuksesan yang sesungguhnya, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, lalu dia masuk ke dalam surga, maka itu faqad faz, sungguh dia telah sukses, telah berhasil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sukses. Dan orang-orang yang sukses itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang menganggap dunia ini sebagai permainan dan senda gurau saja. Dunia ini bukan segala-galanya. Ya, sekali lagi dunia ini bukan segala-galanya. Seringkali kita umpamanya rela batal saum, rela tidak puasa, saum puasa ya. Kalau kami lebih cenderung menyebutnya saum atau siam, ya, pakai bahasa Islami. Tidak puasa, karena kalau puasa itu asalnya dari kalimat upawasa. Arti upawasa itu menyiksa diri, itu bahasa orang Hindu. Tapi kalau saum atau siam itu artinya menempa diri, bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang yang gara-gara dunia demi meninggalkan saum, maka dia rela untuk menikmati dunia. Seringkali kalau di jalan-jalan tampak orang yang baru berapa hari saum, baru 3 hari saum kemarin tadi, baru 3 hari saum, tahu-tahu dia sudah batal, sudah berbuka dengan dalih apa ya, nggak kuat. Yang supir nggak kuat kalau nyupirnya, yang bangunan tidak kuat dengan bangunannya, yang macam-macam lah, ya tidak kuat, sehingga siang-siang saja, siang bolong sudah berani makan, sudah berani mendemonstrasikan bahwa nih saya nih makan. Makanya Abi kalau lewat ke depan orang-orang yang seperti itu pasti akan teriak sahur. Nah, kenapa? Dia berani-berani di hadapan Allah melakukan pembangkangan. Ini saum ini wajib loh. Ramadan ini saum yang satu-satunya wajib itu adalah saum Ramadan. Dia lawan. Sedangkan orang yang keceplosan lagi menikah, sudah menikah, tahu-tahu dia siang hari berhubungan ibadah suami istri. Tahu-tahu dihukumnya oleh Allah itu melalui sabda Rasulullah SAW, 2 bulan berturut-turut harus saum. Kalau siang-siang melakukan hubungan suami istri, ya nyelonong, tidak sengaja melakukan hubungan suami istri, dia langsung dihukum oleh Allah, yaitu 2 bulan saum berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Coba, berat itu melanggar perintah Allah. Meninggalkan saum itu berat. Saum Ramadan pertama beratnya luar biasa Pak, Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan saum Ramadan yang hukumnya wajib. Sekali lagi wajib saum Ramadan ini. Dan saum itu adalah rukun Islam yang kemarin sudah dikasih tahu sama Ustaz Tengku. Saum itu ya saum itu adalah rukun yang keberapa? Amantu billahi wa malaikatihi, billahi wa malaikatihi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, kepada Rasul, kami bukan di situ, bukan. Ayat apa namanya? Hadis, di hadis rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, salat, puasa. Jadi kalau yang keempat zakat, yang kelima menunaikan haji.
bila mampu ya haji itu. Naik unta kalau Nah, kamu naik unta. Kalau tidak mampu juga naik Pak Haji. Nah, itu ya. Haji. Jadi kita ini memang apa namanya harus paham yang seperti itu. Ini hukum Islam ini di dunia Islam ada khamsin. Terbangunnya bangunan Islam itu atas lima hal, 5 urusan. Semuanya harus ditunaikan tanpa terkecuali, kecuali yang mampu tadi, yang tidak kalau mampu laksanakan, yaitu haji. Tapi kalau saum, kemudian zakat, kemudian apalagi sholat, apalagi syahadat itu mesti ditunaikan. Sudah jelas itu. Makanya kalau di TKTPA itu supaya lebih mudah mengingat rukun Islam itu ada lagunya, ada lagunya. Lagunya ngambil dari balku. Kalau biasanya balku ada 5, ya kan? Nah, kalau kita rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa yang tidak sholat keluar celaka dunia akhirat. Siapa yang tak bayar zakat oleh Allah dilaknat. Nah itu suka kami ajarkan ke anak-anak TPA kayak begitu biar apa namanya masuk itu lagunya. Nah supaya betul-betul kita ngerti. Jadi kembali lagi saum itu yang kembali ke saum ini ya. Saum ini adalah rukun yang wajib harus tunaikan. Kalau kurang salah satu rukunnya kurang, maka tidak sah keislaman kita, tidak layak disebut sebagai orang Islam. Wah ngeri, emang ngeri. Orang semua itu wajib hukumnya. Nah makanya harus betul-betul kita melatih diri. Yang mungkin masih suka bocor-bocor, yang suka bolong-bolong, yang merasa belum mampu, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan dalam perintah ini. Aduh, saya nggak kuat nih. Kalau bilang nggak kuat berarti, oh perintah Tuhan seolah-olah salah nih, karena nyuruh saum sebulan, ya toh? Padahal perintah Allah itu tidak mungkin salah, karena Allah menurunkan perintah saum sebulan, itu semuanya pasti ada manfaatnya dan pasti tidak merugikan. Ada orang Hindu puasa mati geni itu sampai 40 hari 40 malam. Kalau diniatin tidak mati-mati loh puasanya, wisol puasanya 40 hari 40 malam. Kalau kita cuma sebulan puasanya, saumnya siang aja, disebutnya saum makanya siang saja saumnya itu, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu aja. Nanti sudah azan maghrib mau segala dimakan, segala dihapok, segala dihekak, segala dihantam, itu bebas. Walaupun jangan berlebihan juga ya. Mau makan pempek, ojo, padang samin, engkak, nah itu nanaam, segala dimakan. Tadi juga Abi alhamdulillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat ganda kepada yang telah menyuguhkan sesajen buka ya, beriftar, berbuka saum itu kepada Abi seperti Pipi Hendra sekeluarga, semoga hajatnya dikabulkan. Kemudian Ibu Abah Bude sekeluarga hajat dikabulkan juga. Kuda juga ya sekeluarga. Mumun Bing Maman sekeluarga salaman, semuanya si Maman salaman. Nah itu mudah-mudahan semuanya akan dibalas oleh Allah, atau mungkin ada lagi yang lain yang Abi belum tahu. Semoga Allah curahkan berkah, maghfirah dan kebagian pahala seperti orang yang saum yang disuguhi. Ya makanya waktu Amel tadi ngomong ini kok jadi ramai gini, makan jadi banyak. Ya itulah berkahnya Abi di sini, gitu kan? Insyaallah mudah-mudahan Umi juga ada di sini, ya. Ilman juga ada di sini. Tambah berkah lah insyaallah semuanya. Dan kita makin semangat dalam menunaikan ibadah saum bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, mohon maaf ini ya, di musola-musolim yang baru ini aku merasa terpanggil hatinya Pak ya, Pak Sentara Mas Tuhan, mohon maaf. Kita semua merasa terpanggil untuk mengaturkan musola ini, bantu perjuangan Arif dan Hendra ya, dan berikut kawan-kawan yang lain. Hamba Allah underground. Wah, mudah-mudahan apa namanya dengan ikut sertanya kami yang terutama Abi yang tidak melihat ini, yang banyak kelemahan ini, mudah-mudahan akan menjadi keberkahan turun di komplek New Kirana Line atau NKL ini. Semoga akan tambah berkah di sini dan jangan melihat keadaan Abi, tapi mari kita sama-sama berjuang di sini saling bahu-bahu untuk demi tegaknya Islam wal muslimin. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan.
dan semoga apa yang kita dapat ini bermanfaat. Mari kita sama-sama menunaikan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Nanti ada bilangnya yang dipimpin oleh Jack Prai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.